Saya sering dengar ceramah Ustadz tentang Ikhwanul Muslimin. Yang saya tanyakan, partai Ikhwanul Muslimin di Indonesia ini partai apa? PKS yang mengatakan berafiliasi, mengambil buku-buku dari Sayyid Qutb. Ulama kita ittifaq, tafsir Sayyid Qutb itu berbahaya. Dalam bab tentang wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, surah Al-Maidah, sila buka tafsirnya. Itu tafsir isinya terorisme, isinya ekstremis. Dia kata apa? Siapa saja, negara mana saja tidak berhukum dengan hukum Allah, maka itu negara orang-orangnya kafir. Ini yang dipakai oleh ISIS. Penjelasan Ustaz mengenai organisasi Ikhwanul Muslimin. Kenapa kok ada sekarang dibilang sesat? Yang bilang Ikhwan sesat itu siapa? Siapa yang bilang Ikhwan sesat? Ikhwan Muslimin didirikan oleh Imam Syahid Hasan Al-Banna. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Syekh Hasan Al-Banna dulu dapat ijazah Thariqat Hasafiyah Furu', cawangan dari Thariqat Syadiliyah atau Syaduliyah kata orang Mesir. Namun sayang, saya dapat kabar terbaru dari beberapa kawan saya, ijazah dia dicabut oleh gurunya Syekh Abdul Wahab Asy-Syadzili Al-Yahsubi. Dicabut. Itu ijazahnya sekarang yang dipakai untuk zikir maksurat pagi sore. Kenapa? Gurunya punya firasat. Nabi SAW bersabda, ittaqu firasatal mu'min, hati-hati firasat guru orang-orang beriman. Kenapa? Fa innahu yanzur binurillah. Karena dia melihat bukan dengan mata ini, tapi dia melihat dengan cahaya Allah Ta'ala. Hadis ini sahih. Lalu gurunya bilang, udah hentikan. Ternyata dulu dia punya jam'iyah, suatu lembaga namanya Jam'iyah Syabab Hasafiyah. Lalu dibubarkan itu oleh gurunya, dia buat gerakan baru, disebutlah Hay'ah Ikhwanul Muslimin. Hasan Al-Banna seorang guru kaligrafi di Mesir, lalu kemudian dia mendirikan organisasi ini ingin supaya berpolitik secara Islam. Meskipun sudah ditahzir oleh gurunya, dia berpikir dia berbeda dengan gurunya. Apa katanya? Saya punya pemikiran lain. Maka dia teruskan pergerakannya. Dia buat liqa-liqa, halaqah-halaqah, mabit dan zikir pagi sore. Banyak pemuda-pemuda yang tidak belajar ilmu agama mendalam pun ikut. Bahkan beberapa yang sudah mendalam pun ikut. Akhirnya muncullah gerakan Ikhwan Muslimin. Hanya dalam waktu setahun mulai ada cawangannya 300 furu' di Mesir. Tapi gurunya bilang, ini bahaya, kamu bahaya, kamu mencelakakan dirimu sendiri. Ternyata benar. Di tahun 40-an Syekh Hasan Al-Banna syahid. Di depan markaz dakwahnya dia ditembak mati oleh orang tidak dikenal. Mati. Benarlah kata gurunya, kamu jangan lakukan itu. Akhirnya Ikhwan Muslimin menjadi partai dan dia besar sekali. Lalu rezim yang berkuasa di Mesir benci, maka kemudian partai ini dihabisi. Dulu ulama-ulama kita di Al-Azhar, tentu Tuan Guru Haji Khalidi lebih faham dari saya. Mereka tidak soalkan itu, tidak masalahkan itu. Tapi lama-lama muncul kisruh. Jadi dulu kalau ada persatuan ulama
paling tinggi di dunia itu adalah Hay'ah Kibar, paling alim yang saya tahu. Langsung dipimpin oleh Syekhul Azhar. Akhirnya dengan musyawarah mereka dan ittifaq mereka kemudian mengatakan ini ikhwan muslimin mulai berbahaya. Mereka hendak menguasai negara dan ingin mempolitisasi Al-Azhar. Puncaknya di zaman Presiden Al-Mursi. Kapan ikhwan dipojokkan? Ceritanya begini. Ini Kuwait, ini Irak, ini Saudi Arabia. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saudi Arabia, Kuwait, Irak. Saddam Hussein mulai mencaplok Kuwait. Kalau Kuwait berhasil, Saudi Arabia akan dia caplok. Negara sudah sepakat tutup jalur Gaza, dia buka. Negara bilang jangan buat ini, kemudian dia lawan, lalu dia masukkan orang-orangnya ke semua lembaga. Ternyata di mana-mana mereka ada, mereka selalu ingin menguasai tempat dan bersih-bersih, mempurifikasi semua tempat. Semuanya harus orang kita, seperti itu. Maka Raja Saudi Arabia sudah mulai uring-uringan. Gimana? Saddam Hussein sudah ngambil Kuwait nih. Tak lama lagi dia akan sampai ke Saudi Arabia. Akhirnya Raja Fahad minta bantuan Amerika. Ketika Raja Fahad minta bantuan Amerika, orang-orang Ikhwanul Muslimin yang ada di Saudi Arabia menolak. Disitulah pecah dua. Maka kelompok yang pro kepada Ikhwan, ini dihabisi. Ternyata di mana-mana mereka ada, mereka selalu ingin menguasai tempat dan bersih-bersih, mempurifikasi semua tempat. Semuanya harus orang kita, seperti itu. Yang ini, kelompok yang ini dianggap menjadi benteng, tak boleh mencela penguasa, tak boleh. Ini yang sedang berkonfrontir antara kelompok yang pro kepada keputusan raja dengan yang menolak keputusan raja. Gerakan ini dibekukan oleh pemerintah. Itu sebabnya belakangan hari ulama Azhar kemudian menjadi penyokong pemerintah paling depan, sehingga dituduh penjilat pemerintah. Tidak, mereka tidak penjilat pemerintah. Pemerintah yang jilat mereka. Mereka tidak takut pemerintah, tidak takut kerajaan, mereka tidak takut presiden, hanya takut kepada Allah. Namun karena mereka memandang nur Allah itu ada pada para raja, para presiden, maka mereka bela semuanya. Sehingga ikhtilaflah dua imam, Syekh Ali Jum'ah dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Setelah Syekh Hasan Al-Banna rahimahullah meninggal, tiba-tiba ada seseorang namanya Sayyid Qutb pulang dari US. Dia tidak pernah tidak pernah talaki dengan Hasan Al-Banna, tidak pernah ambil tarikat sufi, tidak pernah ambil akidah Ahlus-Sunnah dari ulama-ulama Azhar. Lalu berbicara tentang ikhwan muslimin. Lalu dia gabung, ditangkap, masuk penjara. Ternyata di penjara satu kompleks, satu ruangan dengan orang-orang ahlu takfir wal hijrah, Jama'atut takfir wal hijrah, kelompok yang suka takfir dan suka buat nama istilah hijrah. Maka masuklah ajaran-ajaran fikrah takfir dalam tafsir Sayyid Qutb dan Ma'alim fit Thariq, dan ajaran-ajaran ikhwan menjadi ajaran takfiri sampai hari ini. Itu asbabnya. Mereka buat 20 usul. Nomor 11-nya kata apa? Negara mana saja yang tidak berhukum dengan hukum Quran, maka boleh perangi tentara-tentara dan polisi-polisinya, polis-polisnya. Itu sebab di Medan belum lama ini, ya, Sumatera bagian utara, markas polisi dibom. 5 tahun lalu di Cirebon, ya, itu dibom. Orang lagi sholat Jumat dibom. Betapa mereka tidak memandang orang sholat. Jika Rasulullah hidup, mereka akan diusir dari sahabat Rasulullah. Kenapa? Usamah anak angkatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah membunuh orang yang bersyahadat la ilaha illallah di saat darurat. Jadi ketika dia terdesak, orang itu baru katakan asyhadu an la ilaha illallah, berlindung dengan la ilaha illallah agar tidak dibunuh. Langsung dia bunuh. Tapi ulama-ulama sahabat tahu
dibawa kepada Rasulullah, diadili. Apa kata Rasulullah? Kenapa engkau bunuh dia? Dijawab oleh Usamah, wahai Rasulullah, dia cuma berlindung, hanya berlindung dari pisauku ini, maka aku bunuhlah dia. Apa kata Rasulullah? Afala syaqaqta sadrahu, apakah kau telah bedah, telah buka isi kalbunya, apakah benar dia begitu? Nah, mereka dengan ajaran-ajarannya hari ini kemudian membunuh ulama-ulama kita. Syekh Al-Buti dibunuh, anak Syekh Hasun dibunuh. Maka ini harus kita hadapi dari hari ini sedini mungkin. Kenapa? Nanti mereka akan bilang, oh itu Tuan Guru Haji Khalidi itu ulama kerajaan, kita nggak usah ikut, kita punya ulama sendiri. Itu cara-caranya, ya. Mereka nanti pisahkan umat dari ulamanya. Jadi kesimpulan, Ikhwanul Muslimin, jika dia kembali ke manhaj Hasan al-Banna, kita masih bisa tasamuh, kita hargai. Tapi jika telah mengikuti Said Qutb, kita sebut Qutbiyah, maka kita harus tahzir, kita waspadai, awas.